Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdhalus salatu wa atammu taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalik. Allahumma rizukna as-safa wa jma'na ala habibika al-mustafa. Al-Fatihah ila marabbi ruhina wa ustadina maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syidal Husaini radhiyallahu ta'ala. Allah yajzi anna khairul jazaa wa yumiddana bimadadihi wa yanzur ilayna bi'ainihi wa jamana bi fi ma'yatil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah. Al-Faslu Tsalits, Maqamul Mahabbah. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asma maqam fil iman mahabbatun nabi. Kedudukan tertinggi dalam keimanan itu adalah cinta, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa seseorang itu dia tidak akan dikatakan sempurna imannya apabila di dalam hatinya ada kecintaan yang lebih besar ketimbang kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan juga bahwa tanda daripada seseorang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fi hubbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqulu li anfusina ma baluna في من وهب الله على يديه السعادة في الدنيا وما فيها من شراح الصدر وطمأنينة القلب والسعادة في الآخرة التي تفوز فيها بالنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. ما بالنا في من أغلق الله عنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم أبواب النيران وفتح لنا صلى الله عليه وسلم أبواب الجنان. إنه رسول الله الذي أنعم الله به علينا وآثارنا به على سائر الأمم فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس. إنه النعمة التي لا حصر لها ولا عد. إنه النعمة التي قال الله تعالى فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكل نعمة في الوجود تحصى وتعد إلا نعمة الله علينا برسول الله. ولنتأمل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن منهم من أخرجه حب رسول الله عن زينة الدنيا وزخرفها حيث يحدثنا سيدنا عمر يقول نظر النبي إلى مصعب بن عمير وعليه إيهاب جلد كبش فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطياب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. Mu'zam aglabiyah, kebanyakan para sahabat hidup mereka itu miskin, tidak hidup bergelimang dengan harta seperti mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya. Kalau dikatakan Rasulullah orang miskin salah. Rasulullah kaya. Tetapi kekayaannya dihabiskan untuk umat.
Ketika selesai dari peperangan, Rasulullah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang itu yang untuk Rasulullah SAW saja. Apabila dirupiahkan mungkin saat ini bisa sampai 50 sampai 100 miliar. Itu untuk Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW itu suri tauladan, maka memberikan contoh yang mudah untuk dicontoh oleh umatnya. Kalau Rasulullah SAW ketika diberikan pilihan oleh Allah menjadi raja dan menjadi nabi dan menjadi seorang hamba, kemudian Rasulullah memilih menjadi seorang nabi dan raja, maka umatnya akan sulit untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu hidupnya sederhana dan zuhud daripada kehidupan dunia. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang zuhud dalam kehidupan dunia itu seperti apa hakikatnya. Maka inilah baginda Rasulullah SAW yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita, yang memberikan keselamatan bagi kita dari api neraka, yang membukakan pintu-pintu surga bagi kita, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nikmat terbesar, teragung yang tidak dapat dihitung, yang tidak dapat dikalkulasikan, itu adalah nikmat berupa baginda Rasulullah SAW, yaitu diutusnya baginda Rasulullah SAW, yang mana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika kita perhatikan para sahabat Nabi, kita akan melihat bagaimana para sahabat Nabi mereka mengeluarkan kecintaan mereka kepada dunia yang ketika itu dimasuki hati mereka oleh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan keluar dari diri mereka, dari hati mereka itu apa? Kecintaan kepada dunia. Sayyidina Abu Bakar memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW. Ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu, wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sisakan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Sayyidina Umar mengeluarkan setengah hartanya untuk Rasulullah. Ini adalah karena kecintaan. Sayyidina Mus'ab ibnu Umair, Rasulullah SAW bersabda, Nazarun Nabi ila Mus'ab ibnu Umair wa alaihi habun jildun kabsh. Rasulullah SAW melihat kepada Sayyidina Mus'ab ibnu Umair, dan Sayyidina Mus'ab ibnu Umair ini menggunakan baju yang kasar, menggunakan baju yang berbahannya itu bahannya kasar, bahannya murah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila hadar rajul alladhi nawwarallahu qalbah. Perhatikan laki-laki ini, kata Rasulullah. Perhatikan orang ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, memasukkan, mencahayai hatinya, menerangi hatinya. Laqad ra'aituhu baina abwaihi yugadziwanihi bi'atyabit ta'am wasyarab. Apa kata Rasulullah SAW? Aku melihat ini Sayyidina Mus'ab bin Umair, beliau ini makan dengan makanan-makanan yang sangat lezat, makan dengan makanan-makanan yang sangat nikmat, makan dengan makanan-makanan yang sangat baik. Bi'atyabit ta'am wasyarab, makan dan minuman yang sangat lezat, yang mahal-mahal. Fada'ahu hubbullahi wa rasuli ila ma tarawun. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian masuk ke dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah kondisinya saat ini. Artinya apa? Dunia itu sudah tidak ada apa-apanya di pandangan para sahabat. Mereka tidak menginginkan dunia, yang mereka inginkan adalah akhiratnya Allah. Yang mereka inginkan bukan hanya akhiratnya Allah, lebih daripada itu, yaitu apa? Kebersamaan dengan baginda Rasul SAW, dunia wal akhirat. Bukan menginginkan akhirat mereka, para sahabat Nabi. Mereka menginginkan apa? Kebersamaan dengan Rasulullah sampai di yaumil qiyamah. Maka itulah para sahabat Nabi.
Wa mimman sadaqa fi hubbillahi wa rasulihi ya al-akhfiyah. Lalu siapa orang-orang yang betul-betul jujur dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang al-atqiya al-akhfiyah, orang-orang yang bertakwa dan bersembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang, tidak ingin terkenal oleh orang. Al-atqiya al-akhfiyah, seperti guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad bin Syekh Al-Husaini radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak mau dikenal oleh orang, beliau tidak mau masyhur, beliau tidak mau, maka beliau mastur, tidak terkenal, tidak diketahui oleh orang. Orang-orang yang bertakwa al-akhfiyah, alladzina la yarawna muzahiman fi qulubihim lillahi wa rasulihi. Wa an Muadz bin Jabal qala Rasulullah inna Allah yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka tidak ada dalam hati mereka kesibukan kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak ada urusan dunia, dari pagi sampai sore sampai malam lagi, yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul atqiya al-akhfiyah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang bersembunyi. Al-akhfiyah alladzina idza ghabu lam yuftaqadu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang apabila dia tidak hadir dalam satu majelis, maka tidak dicari-cari. Dia mau datang ataupun tidak dianggap. Datang ke satu majelis, dia tidak datang ke satu majelis, ya sudah, dianggap orang biasa saja. Idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yuqrabu. Kalaupun dia hadir di suatu tempat, hadir di satu majelis, orang-orang nggak tahu tentang dia, nggak tahu siapa dia, lam yuqrabu, nggak terkenal ini orang, nggak tahu siapa orang. Qulubuhum masabihul huda, hati mereka dipenuhi dengan cahaya-cahaya hidayah. Yukhrijuna min kulli fitnatin ghabra zalma. Mereka ini adalah orang-orang yang selamat dari fitnah kegelapan, dari fitnah kegelapan, dari fitnah kegelapan, dari fitnah kejelekan semuanya. Wa hunaka min ashabin nabi man yu'tir darsan fi mahabbati Rasulillah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang memberikan pelajaran kepada kita tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ya'ti rajul ilan nabi. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita id ana shallaitul khams wa sumtu ramadan wa laysa ma'i malun atasaddaqu bi wa hajju bi wa aina idza mittu." Ada orang datang kepada Rasulullah, kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, in shallaitul khams, apabila aku sholat 5 waktu, aku sholat wajib 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, aku berpuasa wajib puasa Ramadan, walaysa ma'i malun atau saddaqu bihi wa hajju bihi, tapi saya tidak punya harta untuk berangkat haji ataupun untuk bersedekah. Sholatnya hanya sholat wajib, puasanya hanya puasa wajib, nggak punya harta untuk sedekah, nggak punya harta untuk berangkat haji. Wa aina imittu ya Rasulullah, di mana nanti posisi saya kalau saya wafat, kalau saya meninggal? Maka Rasulullah SAW menjawab, fil jannah, di surga, di surga. Maka ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, bersama denganmu ya Rasulullah. Fatabassama Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tersenyum, min qawlihi li'anna al-amal alladhi yuqaddimuhu Allah qalil wa yatlubu 'alaihi al-katsir wa huwa al-jannah. Kenapa Rasulullah tersenyum? Karena ini orang amalannya sedikit, tapi dia minta yang lebih, dikasih surga, dia minta lagi, maka ya Rasulullah bersama denganmu ya Rasulullah. Fatabassama Nabi SAW, wa aktsaru min dzalika fi ma'iyyati Rasulullah. Faqala Nabi, apa jawaban Rasulullah?
Kalau kita ditanya begitu kita akan jawab, ya henteu atuh dah. Mikir wae atuh. Mana teh geus teh pagawean yang sakitu bari jeung hulang-hulang maneh teh yang asup surga deui kan kitu urang mah. Mun urang apa kitu nya? Ieu mah teu Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, bersama denganmu ya Rasulullah. Ini orang puasa wajib, sholat wajib, tidak puasa sunnah, tidak punya harta untuk sedekah dan haji. Di mana ketika nanti aku wafat ya Rasulullah? Di surga. Maka bersama Nabi. Orangnya tanya lagi, bersama denganmu ya Rasulullah? Tersenyum. Kata Rasulullah apa? Nah, iya. Engkau akan bersama denganku, Rasulullah. Engkau akan bersama denganku in hafizta, in anta hafizta qalbaka minat tsanain al-hiqd wal hasad. Apabila engkau akan bersama denganku, kata Rasulullah, apabila engkau jaga hatimu dari dua perkara. Yang pertama al-hiqd, al-karahiyyah, kebencian kepada kaum muslimin. Yang kedua wal hasad, sifat hasud. Al hasad. In hafizta qalbaka min ats-tsanain, kalau engkau jaga hatimu dari dua perkara. Yang pertama kebencian kepada kaum muslimin, yang kedua al hasad, yaitu senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, itu hasad. Wal hasad wa lisanaka min ats-tsanain al-ghibah wal kadhib. Iya, kata Rasulullah, engkau akan bersama denganku apabila engkau jaga lisanmu dari dua perkara. Yang pertama al-ghibah, yang kedua al-kadhib, yang kedua dusta, bohong. Al-ghibah, membicarakan aib orang lain, itu aibnya. Iya, itu aibnya, itu keburukannya. Engkau bicarakan ketika dia ghaib, ketika dia tidak ada, maka itu adalah ghibah. Dan ghibah itu kata Rasulullah SAW seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Yang engkau akan bersama denganku apabila engkau jaga lisanmu dari dua perkara. Pertama al-ghibah, yang kedua al-kadhib, bohong, dusta. Wa aynaka minatsnain, dan apabila engkau jaga wa aynaka minatsnain, dan apabila engkau jaga matamu dari dua perkara. An-nazaru ila haramallah, melihat kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Wa alla tahqira bihima ahadan, yang pertama adalah melihat kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, memandang rendah kepada orang lain. Memandang dengan pandangan rendah kepada orang lain. Engkau akan bersama denganku di surga apabila engkau jaga hatimu dari dua perkara, kebencian, dan yang kedua adalah sifat hasad. Engkau akan bersama denganku di surga apabila engkau jaga lisanmu dari dua perkara, ghibah, membicarakan aib orang, dan berdusta. Engkau akan bersama denganku di surga apabila engkau jaga pandanganmu dari dua perkara. Yang pertama memandang kepada hal yang haram, yang kedua memandang rendah kepada orang lain. Wa fi fadli mahabbati Rasulillah wa ma fiha min al-fadl azim illa wa hiya ma'iyatu sallallahu alaihi wasallam. Hadithuna sayyidina Anas wa yaqulu sa'ala rajulun Rasulullah as-sa'ah qala wa ma addadta laha qala ma addadtu laha katsira salatin wa la katsira siyam ma addadtu laha illa anni uhibbu Allah wa rasulahu faqala anta ma'a man ahbab. Qala sayyidina Anas fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Thumma yaqulu fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahu.
Wa fi fadli mahabbatir Rasulillah, dan daripada anugerah keagungan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah? Fata'ajaban Nabi, maka Nabi takjub dengan pertanyaan orang tersebut. Ini kalau menceritakan tentang kiamat, para sahabat itu menangis saking takutnya mereka dengan hari kiamat. Ini datang seseorang dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan tibanya hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Ma'a'dadta laha?" Engkau berani bertanya kapan hari kiamat tiba? Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat, kata Rasulullah. Maka orang tersebut menjawab, "Ma'a'dadtu laha bikatsiris shalah wal siyam." Orang tersebut menjawab, "Aku tidak menyiapkan hari kiamat dengan banyaknya sholat dan puasa. Illa, kecuali inni uhibbullah wa rasulah. Aku siapkan hari kiamat dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan digabungkan dan dibersamakan dengan orang yang engkau cintai. Maka Sayyidina Anas mengatakan, kami tidak pernah berbahagia dalam hidup kami sebahagia ini ketika kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Wa fa'ana uhibbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna mahum bihubbi iyyahu." Maka Sayyidina Anas mengatakan, karena hadis Rasulullah SAW adalah demikian, maka aku mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, aku cinta kepada Sayyidina Umar, dan aku berharap bersama dengan mereka kelak di yaumil qiyamah, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Jadi seseorang yang memiliki cinta, walaupun dia tidak beramal seperti orang yang dicintainya, dia akan bersama dengan orang yang dicintainya tersebut. Maka cintai ulama, cintai para aulia, miliki kecintaan tersebut di dalam hati. Karena itu akan menyambungkan kita dan membersamakan kita dengan mereka sampai kelak di yaumil qiyamah. Hati-hati jangan sampai ada kebencian yang tadi disebutkan. Apakah aku akan bersama denganmu ya Rasulullah? Ya, kau akan bersama denganmu. Asal engkau jaga hatimu dari dua perkara. Kebencian kepada kaum muslimin. Bagaimana kalau kebencian kepada ulama? Bagaimana kalau kebencian kepada orang soleh? Bagaimana kebencian kepada wali yang misalkan kita tidak tahu bahwa dia itu adalah wali? Itu adalah berbahaya sekali bagi diri kita. Maka milikilah kecintaan di dalam hati kepada siapapun. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Cintai yang di muka bumi, maka penduduk langit akan mencintaimu. Wa yubashshiruna an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna majalisahu qa'imatun baqiyatun naltamisuha fi ali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sudah tiada, para sahabat sudah wafat. Lalu bagaimana kami ini umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, bahwasanya majelis-majelisnya Nabi itu terus tegak dan ada selama-lamanya. Qa'imatun baqiyatun naltamisu fi ahli ma. Di mana kita akan bisa mencari dan mendapati majelis-majelisnya Kanjeng Nabi? Di tengah-tengah, di majelis-majelis orang-orang yang di dalam hatinya dan di dalam majlis tersebut mengajarkan tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul. Itulah adalah majlis-majlis Nabi baqiyatun, yang akan terus sampai yaumil qiyamah.
majelis-majelis yang mengajarkan di dalamnya tentang kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalamnya orangnya memiliki kecintaan kepada Rasulullah. Qala sa'al rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Faqala man nujalisu ba'daka ya Rasulullah? Kami duduk dengan siapa nanti ya Rasulullah? Apabila engkau sudah tiada, apabila engkau sudah wafat ya Rasulullah, lalu kami akan bermajelis dengan siapa? Kami akan duduk dengan siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man yudzakirukum billahi ru'yatah wa yazidukum fil ilmi mantiquh wa yuqarribukum minal akhirati amalah. Rawahu Abu Ali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yudzakirukum billahi ru'yatah. Dengan siapa kami akan duduk ya Rasulullah di yaumil qiyamah? Dengan siapa kami akan duduk ya Rasulullah setelah kau tiada? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, duduklah bersama dengan orang-orang yudzakirukum billahi ru'yatah. Dengan orang-orang yang ketika engkau melihatnya, engkau ingat kepada Allah. Ketika engkau berbicara dengannya, maka bertambah ilmu. Wa yazidukum ilmu mantiquhu wa yuqarribukum minal akhirati amalah. Dan ketika engkau lihat amalannya, mendekatkan engkau akan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bermajelislah dengan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya itu adalah majelis-majelisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pembicaraannya dipenuhi dengan lisannya dipenuhi dengan ilmu, dan ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalnya dipenuhi dengan amalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalus salih, amal salih. Wa syawahid mahabbat Rasulullah ma ruwiya an Siddiq al-Akbar Abu Bakar haitsu kana yaqulu mukhatiban lin-nabi fi yaum Khaybar wa qad amsaka bir riwayati yaqulu wallahi la'utiyanna hadhihi ar-rayatu. Ada yang hilang di teks ini. Teks yang hilang ini. Ini di sini ada kosong. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar, tapi di sini kosong. Langsung di sini qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar tidak ada di sini. Ada space kosong. Hilang ini tulisannya. Wa yuqarribukum min al-akhirati amalah min syawahid mahabbati Rasulullah ma ruwiya an Siddiq al-Akbar. Daripada persaksian contoh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq haitsu kana yaqul mukhatiban lin Nabi, di mana Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang teksnya. Apa perkataan Sayyidina Abu Bakar? Perkataan Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, uhibbuka hubban. Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu dengan kecintaan. Apabila kecintaan ini dibagikan kepada seluruh umat manusia, sedikit saja daripada kecintaanku ini dibagikan kepada seluruh umat manusia, maka manusia tersebut akan pingsan, bahkan mati. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, ma sabaqakum Abu Bakar. Abu Bakar lebih dulu masuk surga daripada kalian, bukan karena banyaknya sholat dan puasa, tetapi Abu Bakar masuk surga lebih dulu daripada kalian adalah karena apa yang tertanam dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Apa? Kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kecintaan yang sangat dahsyat daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk masuk duluan ke Gua Thur. Untuk apa Sayyidina Abu Bakar masuk ke Gua Thur?
untuk memeriksa Gua Thur, khawatir ada binatang berbisa yang menyakiti baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ketika Sayyidina Abu Bakar memeriksa Gua Thur, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Thur? Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Gua Thur, kemudian memeriksa Gua Thur, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Menutupi setiap lubang yang ada di Gua Thur dengan merobek bajunya sampai Sayyidina Abu Bakar itu telanjang dada. Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kemana bajumu Abu Bakar? Aku gunakan untuk menutupi setiap lubang yang ada di Gua Thur, khawatir ada binatang yang menyakitimu ya Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lau nazara ahaduhum tahta qadamaina la ra'ana ya Rasulullah." Ini kalau orang-orang kafir datang ke sini, kemudian mereka lihat kami, lihat kita di sini ya Rasulullah, maka mereka akan tahu kita sembunyi di sini. Yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar bukan dirinya, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma zannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma. La tahzan, innallaha ma'ana." Itu Sayyidina Abu Bakar yang ketika berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa hari perjalanan dari Mekah Madinah? Mekah Madinah. 3 hari. 14 hari perjalanan Mekah Madinah. 14 hari perjalanan Mekah sampai ke Madinah. Di tengah perjalanan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah mendapati satu perkemahan, yang perkemahan ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, beli makanan kepada mereka. Kita adalah musafir." Maka Sayyidina Abu Bakar datang kepada mereka, kemudian mengatakan kepada Ummu Ma'bad, pemilik perkemahan tersebut, "Kami adalah musafir, perjalanan ke kota Yathrib. Kami membutuhkan makanan dan minuman. Kami ingin membeli makanan dan minuman dari itu." Kata Ummu Ma'bad apa? Ummu Ma'bad mengatakan, "Aku tidak memiliki makanan apapun. Yang aku miliki hanya seekor kambing yang kurus dan kering ini." Kata Ummu Ma'bad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ala arini hadhihi syat." Bawa ke sini kambingnya, kata Rasulullah. Maka kambing tersebut dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusap kambing tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika kambing tersebut menjadi gemuk dan susunya berisi. Kemudian apa? Kemudian Sayyidina Abu Bakar memeras susu kambing. Diperas susu kambing oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kau minum duluan Sayyidina Abu Bakar." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lah ya Rasulullah, kau minum duluan." Maka Rasulullah minum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu tersebut, Sayyidina Abu Bakar merasakan haus dan lapar yang luar biasa. Perjalanan sekian hari melewati padang pasir, panas, terik, malam dingin dan lain sebagainya, lapar dan haus begitu luar biasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan susu tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah minum susu tersebut, Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? "Hilang hausku, hilang laparku ketika aku melihat Rasulullah minum susu tersebut." Hilang hausku, hilang laparku ketika aku melihat Rasulullah minum susu tersebut. Itu cinta dalam hati kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan susu tersebut yang sekian banyak diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ketika Ummu Ma'bad diberikan susu tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tempat untuk berwudu, maka disediakan tempat untuk berwudu. Ini pas panjang kisahnya ini. Nanti kita ceritakan. Tapi inilah sedikit daripada kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan,
Sayyidina Abu Bakar masuk surga lebih dulu daripada kalian bukan karena banyaknya sholat dan puasa, tapi karena apa yang tertanam dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Khaybar wa qad amsaka birrayati wa yaqulu wallahi la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasulahu yuftahu Allahu ala yadayhi fa kana ar-rajulu huwa sayyiduna aliyan karramallahu wajhahu muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Khaybar, ketika perang Khaybar. Khaybar itu melawan siapa? Perang Khaybar. Perang Khaybar itu memerangi siapa? Melawan siapa? Yahudi Madinah yang berkomplot dengan orang musyrik. Perang Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la'utiyanna hadhihi ar-rayah." Rasulullah sambil memegang bendera, kemudian Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, akan aku berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan dipilih orang, kata Rasulullah, aku akan memberikan bendera ini sebagai komandan perang kepada orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang besar badannya, orang yang kuat badannya, orang yang hebat dalam berperang. Lah, tidak. Tapi mengatakan apa? Rasulullah SAW, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam dirinya. Maka benteng Khaybar yang beratnya itu hampir 1 ton, 1000 kilo, diangkat oleh Sayyidina Ali sendirian. Itu benteng Khaybar yang tidak terkalahkan oleh musuh, diangkat oleh Sayyidina Ali. Benteng Khaybar tersebut. Sayyidina Ali itu orang yang gagah perkasa. Maka akan aku berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Wa Rasulullah yuftahu ala yadihi wa yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu yuftahu ala yadihi. Lalu siapa yang diberikan? Orang yang dipilih Rasulullah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang dipilih. Dan kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sekarang ini sakit mata. Sakit mata ya Rasulullah. Dia sedang sakit mata. Masa dia pimpin peperangan? Kata Rasulullah, bawa ke sini Ali. Maka dihadapkan Ali di hadapan Rasulullah SAW, diludahi matanya Sayyidina Ali oleh Rasulullah, seketika sembuh dan pandangannya lebih baik dari sebelumnya. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min syawahidil mahabbah, dan daripada percontohan kesaksian daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika ishtiyaqu li Jibril, yaitu kecintaan kepada kerinduan kepada malaikat Jibril yang tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu tidak datang untuk memberikan wahyu. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril amma yamna'uka an tazuruna aktsaru mimma nazuruna, wa nazala qauluhu ta'ala wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik. Kenapa kau tidak turun-turun kepada aku wahai Jibril? Kenapa kau tidak datang-datang kepadaku? Kenapa kau tidak menyampaikan wahyu? Kau tidak mengunjungiku seperti biasanya kau mengunjungi aku wahai Jibril. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, tidaklah turun malaikat Jibril kecuali atas perintah Allah. Itu daripada contoh kecintaan-kecintaan. Wa ta'ammal fi syarafil azim, dan perhatikan daripada keagungan yang sangat agung. Allati nalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul, yang keagungan tersebut didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan tidaklah kami berikan kepadamu sesuatu wahai Nabi Muhammad kecuali apa yang menjadikan engkau ridha.
Apa yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho? Apa yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho? Dalam ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan tidaklah kami memberikan sesuatu kepadamu yang betul-betul menjadikan engkau ridho. Apa yang menjadikan Rasulullah ridho dalam ayat ini? Tebakan jawabannya tadi itu jangan. Yang menjadikan Rasulullah SAW ridho adalah ketika kelak di yaumil qiyamah, Rasulullah SAW memastikan dengan pasti tidak ada umatnya yang tersisa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu umatnya yang tersisa dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Rasulullah SAW ridho. Apa itu? Memastikan tidak ada satu umatnya yang tersisa di dalam nerakanya Allah. Ai anna Allah Ta'ala yuhibbu ayyurdiya habibah. Allah senang bikin kekasihnya itu ridho. Fa hal hunaka maqamun fil hubbi fawqa hadzal maqam? Adakah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan kecintaan seperti ini antara Allah dengan kekasihnya itu baginda Rasul? Alladzi khassallahu nabiyahu min anbiya'i, yang dikhususkan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Al-jawab, jawabannya adalah la ahad min anbiya'i, tidak ada satu pun daripada para nabi dan rasul yang mendapatkan keagungan seperti ini. Wala ahad min malaikati, tidak ada satu pun daripada malaikat yang mendapatkan keagungan keistimewaan seperti ini. Wala min sa'iri khalqi, bahkan seluruh makhluknya Allah pun tidak mendapatkan keagungan seperti ini. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu mukhbiran Musa wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Sedangkan Allah berfirman tentang Nabi Musa, apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Tapi apa yang difirmankan oleh kepada Nabi Muhammad, aku berikan sesuatu kepadamu yang menjadikan engkau ridho wahai Nabi Muhammad. Wa satanu baina ma yas'a li mardatil haq subhanahu wa baina yatanazzalu tanazzul hananiyan rahimiyan yurdi. Maka ini adalah satu perbedaan yang sangat luas. Di ayat yang tadi menjelaskan tentang bagaimana berusahanya Nabi Musa untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang satu lagi yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalullahu lahu tanazzulan hananiyan rahimiyan liyurdi. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan kasih sayangnya, cintanya yang menjadikan kekasihnya itu ridho Allah. Kedudukan yang sangat tinggi, yaitu kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya annahu lamma nazalat hadhihi al-ayatu la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, qala sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya arja ayatin fi kitabillah li'annaha lamma nazalat qala sallallahu alaihi wasallam wallahi la ardu ahadun min ummati finnar. Wa qad ruwiya annahu, dan diriwayatkan ketika turunnya ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, qala sayyidina Ali mengatakan ya arja ayatin, ini adalah ayat yang paling diharapkan oleh kami, ayat yang paling membahagiakan hati kami. Qulubun al-busra bi rahmatillah, ini adalah ayat yang paling membahagiakan hati kami. Li'annaha lamma nazalat, karena ketika turun ayat ini kepada baginda Rasul, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan tidaklah kami akan memberikan sesuatu kepadamu kecuali itu adalah menjadikan engkau ridho wahai Nabi Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la arda ahadan wa ahadun min ummati finnar. Apa kata Rasulullah ketika turun ayat tersebut? Rasulullah bersabda, demi Allah, aku tidak ridho satu umatku tersisa di nerakanya Allah. Manazil mahabbah. Wa fi dairatil mahabbah tatafawut al manazil indallahi fa ashadda an-nasi imanan aktsaruhum hubban lillahi wa tawakkulan 'ala Allahi wa ridan bima indallahi liqaulihi ta'ala والذين آمنوا أشد حبا لله فدل ذلك على أن هناك حب شديد وأشد وذلك بحسب درجة الإيمان فأقواهم وأعلاهم إيمانا هو أقوى وأعلاهم في حب الله ورسوله. وفي دائرة المحبة, dan ini
wilayah kecintaan itu adalah wilayah khusus. Wilayah kecintaan itu adalah wilayah khusus. Ada seorang yang menjadi wali karena zikirnya. Ada seorang yang menjadi wali karena ilmunya. Ada seorang yang menjadi wali karena kecintaan di dalam hatinya. Dan orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah orang-orang khusus. Memang dianugerahi oleh Allah dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Cinta yang betul-betul tulus, yang bisa dibuktikan dengan dalil-dalil bahwa dia hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawakan dari Rasulullah. Kemudian dia lebih mencintai Rasulullah ketimbang cintanya kepada dirinya, kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada anaknya, bahkan pada dirinya sendiri. Dia lebih mengedepankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul cinta yang tulus, dan ini hanya orang-orang khusus yang diberikan kecintaan yang tersambung hatinya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dairatil mahabbah tatafawutul manazil. Maka ada beberapa derajat-derajat dalam kecintaan kepada Rasulullah. Ada yang cintanya di lisan, ada yang cintanya betul-betul dengan betul-betul kecintaan. Fasadun nasi imanan aktsaruhum hubban. Maka manusia yang paling dahsyat imannya itu adalah orang yang paling dahsyat kecintaannya kepada Rasulullah. Asaddu hubban. Wa tawakkulan Allah, dan orang yang paling bertawakal kepada Allah. Tawakalnya luar biasa. Ai tawakal teh pan ngawakilkeun ka saha? Ka Gusti Allah. Teu ngilu-ngilu ngatur. Ayo mah tawakal henteu mikiran alam dunianya, ulang-ulang unggal poe. Ulang-ulang bae unggal poe. Naon di pikiran teh nyaho. Segala anu hirup susah gitu kan. Eta kurang tawakal Gusti Allah eta. Ieu loba ulang-ulang. Allah. Wa ridha bima indallah, dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ridho dengan kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampi narima. Bahasa Jawana menerima. Henteu loba ngeluh, henteu loba tidak mengeluh dan tidak kemudian protes atas apa yang diberikan oleh Allah. Atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang diberikan anugerah oleh Allah ngeluh. Padahal kan anugerah, keagungan, tapi karena terpaham, dengarti, ngeluh. Tinggal di rumah wali, karena loba diatur, loba dicarek, loba ieu, loba itu, ngeluh. Padahal mah cing di imah wali anugerah luar biasa. Dididik, tidak paham akan anugerah yang Allah berikan. Padahal dzalika lana hunaka hubbun syadid wa asyad. Maka dari sini terlihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika asyaddu hubban. Di sini ada kalimat asyad, syadid, asyad. Artinya apa? Ada sesuatu yang lebih dahsyat dalam hatinya, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul dibanding kecintaan kepada apapun. Inilah dzalika bihasabi darajatil iman. Inilah yang disebutkan dengan derajat kecintaan menentukan derajat akan keimanan dalam hati seseorang. Jadi orang-orang yang betul-betul iman itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta. Pasti itu. Fa aqwahum wa alahum imanan wa aqwahum wa alahum fi hubbillahi wa rasulih. Maka orang yang paling tinggi keimanannya itulah orang-orang yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Wa kadzalika inna ta'ammal bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa al-muwati'una aknafan alladhina ya'lufuna wa yu'lafun. Faman dhaqa halawata inna aqrabakum 'alima anna hunaka qaribun wa aqrab wal qurbu min majlisi Rasulillah la yakunu illa bil qurbi min sifatil mahmudah. Faman iqtaraba min akhlaqihi wa syama'ilihi wa tajammala biha lahiqa bi jiwarihi wa dana minhu 'ala ma'arijil qurbi wa najahi bil hubb wa syama'iluhu
khuluqun azimun wa khafdun janahi lil mu'minina wa ta'lifu lil qulubi wa jam'uha ala hadrati 'allamil ghuyub faman ta'assa bi hudahu wa takhallaqa bi khuluqiz zaki صار السورة المحمدية توجها شمس الحبيب في من حملوا عن النبي ميراثه الذين جمع بين علومه وأنواره صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا يخلو منهم زمانا ولا مكان فشمسه صلى الله عليه وسلم تجري في آفاق قلوبهم التي استنارت بنوره صلى الله عليه وسلم الذي لا يخبو ضياؤه فشمس الكون نحن نشهدها في كل يوم من أيامنا لها شروق وغروب أما شمسه صلى الله عليه وسلم فهو مشرقة على الدوام ولا تغرب ولا تغيب. Matahari itu ada dia terbit, ada di tenggelam. Matahari setiap hari kita perhatikan, dia akan terbit lalu kemudian dia akan tenggelam. Dia akan terbit kemudian dia akan tenggelam. Dia akan terbit dia akan tenggelam. Itu adalah matahari min syuruqi ghurub. Amma syamsu sallallahu alaihi wasallam musyriqatun 'ala dawam la taghrub wa la taghib. Sedangkan mataharinya baginda Rasul tidak akan tenggelam selama-lamanya. Dia akan terus menerangi hati-hati yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqrabakum min ayat qarib ayat aqrab. Qaribun aqrab. Dekat ayat lebih dekat deui. Lamun dekat mah bisa jadi berjarak, tapi lamun aqrab mah berarti nempel. Inna aqrabakum minni majlisan. Manusia yang paling dekat duduknya denganku kelak di yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqo. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ahasinukum akhlaqo. Itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Al-muwati'una aknafa. Abal muwati'una aknafa. Itu orang-orang yang mereka itu mudah, jalan nanti gampang. Itu sulit. Ada kan orang-orang yang sulit. Orang sulit gimana sih? Sulit itu sulit. Hatinya itu sulit gitu. Orang-orang yang mudah. Orang-orang yang mudah, yasirat. Alladzina ya'lufuna wa yu'lafun. Yaitu siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang ketika mereka itu bergaul itu dengan mudah. Kemudian mereka itu selalu mengedepankan husnuzon, tidak mengedepankan suuzon. Fataruhum yata'amaluna biwuddin ma haulahu. Maka engkau akan mendapati orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bermuamalah dengan orang itu dengan cinta. Entong dianggap cinta, kemudian karena cinta guru bagur, dididik dengan keras, itu bukti kecintaan. Supaya terulang-ulang baik, supaya otaknya benar. Maka dididik dengan benar itu bukti kecintaan, supaya jelma jadi benar. Jadilah yang diartikan kecintaan itu kudu dengan kasih sayang, ditimang-timang, juga budak keletik itu bisa. Beda arti di situ. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yaitu orang-orang, siapa mereka? Wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang mudah bergaul dengan manusia. Itu seetik-seetik dipermasalahkan, itu seetik-seetik ditanya kesalahan dan lain sebagainya. Jeung ieu pasea, jeung itu pasea, jeung ieu pasea. Yu'lafuna faman dhaqa halawata inna aqrabakum alimahunna qaribun wa aqrab. Maka di sini kita akan memahami ada yang dekat dan ada yang lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang menjadi dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang ini memiliki sifatul mahmudah, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa man iqtaraba min akhlaqi, barang siapa yang mendekati dirinya, mendekatkan dirinya kepada keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
kepada kemuliaan-kemuliaan Rasulullah SAW, kemudian dia mengindahkan dirinya dengan akhlaknya Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi pewaris baginda Rasulullah SAW. Seseorang apabila ingin menjadi pewaris baginda Rasul, dia harus menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan adab. Seseorang yang menyempurnakan ilmunya dan adabnya, maka dia akan dekat dengan Rasulullah SAW. Wa dala minhu ala ma'arijil qurb, bahkan dia akan bisa naik ke derajat yang tinggi, pada jaibul hub, derajat yang tinggi, yaitu derajat kecintaan bersama dengan Rasulullah SAW. Wa syama'iluhu khuluqun azim wa khafdu janalil mu'min wa ta'lifu lil qulub wa hamd wa jam'uha ala hadrati allamil ghuyub, faman ta'assa bihudahu wa takhallaqa bi khuluqiz zaki sara surur. Barang siapa yang berpegang teguh dengan hidayah, dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, berakhlak dengan akhlaknya yang suci, akhlak baginda Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi gambaran al-Muhammadiyah. Suratun Muhammadiyatun tuwajihu syamsul habibu fi man hamalu an-nabi mirathul ladzi jama'a baina ulumi wa anwari, yang mana dia akan menjadi matahari, yang matahari tersebut menerangi alam semesta, menerangi yang di dalam dirinya ada cahaya baginda Rasulullah SAW dan ilmu-ilmu baginda. Wa haula'i la yakhlu minhu zaman wala makan. Orang seperti ini tidak akan habis dengan waktu dan tempat, akan ada terus pewaris Nabi SAW, dan tugas kita adalah mencari pewaris para Nabi dalam kehidupan kita, untuk berjumpa dengan mereka sehingga kita tersambung dengan Rasulullah SAW. Itu adalah tugas kita, untuk mencari betul-betul pewaris para Nabi yang mewarisi akhlaknya, ahwalnya, ilmunya, adabnya baginda Rasulullah SAW. Tajri fi afaqi qulubi allati istanarat bi nuril ladzi la yakhbud yahu syamsul qawli nahnu nashhaduha fi kulli yawm min ayyamina. Maka itulah mereka dalam hati mereka, syamsuhu tajri fi afaqi qulubi, di alam hati mereka ada cahaya-cahaya baginda Rasul, matahari baginda Rasul SAW dalam hati mereka, allati istanarat bi nurihi, yang hati mereka itu diterangi oleh cahaya baginda Rasul, alladzi la yakhbu, yang tidak akan pernah padam cahayanya, tidak akan pernah padam cahaya dalam hati-hati orang-orang yang tersambung dengan Rasulullah. Apabila matahari itu ada tenggelamnya, maka mataharinya Rasulullah tidak pernah tenggelam selama-lamanya. Ada hidup dalam hati orang-orang yang tersambung dengan Rasulullah SAW. Yaqul Imam Abul Azaim, maka Sayyidina Imam Abul Azaim, guru daripada Maulana Syekh Abdul Salam, mengatakan apa? Ayuhas syamsu anta syamsun daghib. Beliau melihat matahari. Kemudian Imam Abul Azaim mengatakan, ayuhas syams anta syamsun daghib. Wahai matahari, engkau adalah matahari yang tenggelam di sore hari. Engkau adalah matahari yang tenggelam di sore hari. Tsumma yatawajjahu ila syamsil habib fayaqulu. Kemudian beliau melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, fil qalbi syamsun min diya'i habibi wa hiya syamsul ladzi la taghibu liqaulihi ta'ala wa ya'ti Allahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Kemudian beliau melihat kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, wa fil qalbi syamsun min diya, dalam hatiku ada cahaya, yaitu cahaya ada matahari yang tidak pernah padam, yaitu matahari kekasihku baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut, ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan. Inna Rasulullah wa babullahi al-azam wa nuruhul atam al-akmal fa ala yadayhi syarifataini kanat naqlatul bashariyatu min zulumatil jahalati wal ghaflah ila nuril ilmi wal ma'rifah. Sungguh baginda Rasulullah SAW itu adalah pintu yang agung, cahaya yang sempurna, dan di tangannya yang mulia baginda Rasulullah SAW perubahan manusia dari apa? Dari kebodohan, kedunguan, kegelapan, kelalaian, menuju kepada cahaya, menuju kepada ilmu, menuju kepada ma'rifah.
Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan lagi di hurmatu Rasulillah wal mu'minun. Hurmatu Rasulillah wal mu'minin. Dan masih banyak lagi nanti. Al-Faslur Rabi, Sya'bul Iman. Masih banyak lagi. Yang akan kita jelaskan insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tentang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.